Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Mau tanya, jika dari awal menikah suami gak ada penghasilan atau gak diterima kerja ke sana sini, istri sudah modalin usaha berkali-kali tapi gagal terus. Pernikahan sudah berjalan 5 tahun. Apakah boleh istri minta cerai atau istri harus pasrah saja? Padahal dulu istri belum mau menikah karena suami belum punya pekerjaan maupun belum usaha. Tapi akhirnya mau menikah karena dipikir nanti suami bakalan ada rezeki. Tapi udah 5 tahun masih gak ada juga. Apakah kewajiban istri untuk menafkahi suami jika suami tidak ada penghasilan? Apakah dosa jika istri mengeluh? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Wajib mencari nafkah. Kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah yang serius. Jika pada akhirnya di saat sudah mencari nafkah dengan serius, dari pagi setelah pagi keluar bekerja, berusaha, kok ternyata tidak mendapatkannya, maka dia sudah tidak dosa lagi asalkan dia sudah serius mencarinya. Yang enggak benar itu ongkang-ongkang hadir pengajian, istrinya enggak dikasih nafkah, pengajiannya jadi maksiat, hei hamba Allah. Bekerja, mencari nafkah. Adapun nanti pada akhirnya dia enggak mendapatkan hasil, lalu istri yang enggak makan, sudah enggak dosa karena dia sudah berusaha. Ini sisi pria. Nah, sebab ada pria yang Masya Allah manfaatkan istrinya, dia mah pengangguran. Alasannya dia pemalas. Hadir pengajian, ada seorang perempuan ngadu, "Bu ya istri saya itu, suami saya Masya Allah Bu ya malas kerja. Tapi soleh amat, soleh gimana? Ngaji terus. Kalau sudah pengajian Bu ya pasti dia paling semangat hadir pengajian Bu ya. Nih saya dibawa-bawa ini mulai. Ini bapak-bapak gak bener orang begitu. Cari nafkah. Cari nafkah. Los kamu di mana? Saya dikirim, dianterin ke pasar, dia ngaji. Ketuker ini. Istri yang suruh ke pasar, dia mengaji. Nggak begitu caranya. Laki-laki cari nafkah. Kalau ternyata laki-laki nggak mampu mencari nafkah, karena ada modal orang bangkrutan kan, tidak jualan kecuali bangkrut, nggak bisa cari uang. Lalu bagaimana peran istri kan begitu? Ini tolong para suami, para laki-laki. Kalau Anda sudah mencari dengan serius, ternyata Anda tidak mendapatkan, Anda sudah tidak dosa di hadapan Allah. Anda tidak dosa di hadapan Allah. Nggak mungkin mencuri kan? Nggak mungkin ngambil haknya orang lain. Yang penting Anda berusaha. Dan maksimal mungkin, bukan pura-pura keluar, nongkrong di sana, keluar, nongkrong. Enggak. Sambil berpikir, bertanya, usaha, dan seterusnya. Itu. Kemudian, sisi lain seorang istri, kalau memang seorang suami itu sudah tidak bisa beri nafkah apapun sebabnya. Jika ternyata pernikahan menjadi penghalang dia tidak mendapatkan nafkah. Maka kalau suami tidak memberikan nafkah, seorang istri boleh minta cerai. Jadi minta cerainya seorang istri karena suami tidak beri nafkah adalah bukan keharaman. Sebab yang namanya nafkah makan itu enggak ada istilahnya. Yang makanya minggu depan yang enggak ada. Hari ini harus makan. Maka biar seorang istri meninggalkan suami, semoga mendapatkan suami bisa mencukupinya, kan begitu. Jadi diizinkan atau diperkenankan seorang istri di saat menemukan suaminya tidak bisa memberi nafkah untuk minta cerai. Cuman apakah cerai sebuah pilihan? Oh enggak, ini hanya diizinkan saja. Ada pilihan terbaik dong. Nah ini kan, ada pada zaman Nabi seorang perempuan kayak begitu tadi itu. Suaminya bangkrutan. Suaminya itu adalah begitu, nggak bisa kerja. Kerja bangkrut. Lalu ngadu ke Rasul, ya Rasulullah, suamiku tidak pernah ngasih nafkah. Persis pertanyaan begitu. Suamiku tidak pernah beri nafkah ya Rasulullah. Terus saya punya anak dan sebagainya. Bukan 5 tahun saja, kayaknya lebih dari 5 tahun itu. Lalu Nabi bertanya, lu gimana kehidupanmu? Ya kehidupanku alhamdulillah saya masih bisa. Ibaratnya saya masih bisa cari-cari ya Rasulullah. Kalau pada zaman Nabi, ini masih ada kebun korma peninggalan orang tua. Karena Nabi jawaban dengan jawaban fikih keadilan. Kalau memang suamimu tidak bisa beri nafkah, kamu boleh minta cerai. Karena urusan makan kan harus tiap hari. Cuman wanita ini adalah wanita yang punya hati nurani, punya cinta, bukan orang yang
sudah rusak mentalnya. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah ada pilihan lagi enggak? Kok enggak enak banget? Masa harus cerai kan itu? Nabi memberikan pilihan-pilihan yang kedua adalah, sudah lanjutkan selama ini yang kamu lakukan. Kau cukupi suamimu. Karena memang yang bisa cari duit kamu, kau cukupi suamimu, maka saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala sedekahmu, pahala nyenangkan suami, pahala ngurusi anakmu. Nah, wanita cerdas itu ternyata di antara dua pilihan yang boleh dan lebih baik. Pertama, boleh dia minta cerai. Yang kedua, lebih baik dia akan dapatkan pahala-pahala. Karena dia cerdas akhirat, maka wanita itu berkata, ya Rasulullah, jangan cerai. Aku enggak mau cerai. Aku milih yang kedua, biar aku yang cari uang. Nah ini, maka Nabi mengatakan, yaitu benar pilihanmu. Lah begitulah wanita. Artinya, jika memang suamimu tidak bisa beri nafkah, Anda berhak untuk minta cerai. Boleh minta cerai. Cuman apakah cerai sebuah pilihan satu-satunya? Kan ada. Barangkali Anda bakat jualan, Anda bisa masak dan sebagainya, atau bisa ini, Anda bisa mencukupi, itulah yang akan menjadi sebab kemuliaan pada diri Anda seorang wanita. Untuk bekerja, mencari rezeki yang halal, bersih, dengan beberapa catatan tentunya. Kehormatan tetap terjaga, kemuliaan terjaga. Ini wanita. Terus ada tadi pertanyaan, apakah boleh saya ngeluh saja? Enggak enak, jangan mengeluh dong. Ngeluh enggak dapat pahala. Ngasih nafkah, ngasih rezeki, selalu ngomong, abang sih enggak mau kerja. Setiap hari pagi siang ditanya, abang enggak mau kerja, abang enggak punya duit. Nih, saya belanja. Ya enggak enak, begitu enggak cari pahala, sampai ngungkit-ngungkit kok. Ngundet-ngundet, ngungkit-ngungkit. Ya enggak begitu dong. Bahkan besarkan hati suami abang. Karena seorang suami yang tanggung jawab ya, nasib buruk suaminya enggak tanggung jawab. Suami yang tanggung jawab di saat istrinya mencukupi, dia akan merasa sedih. Maka besarkan hatinya, abang nggak usah sedih. Aku rela kok. Ini adalah mungkin hadiah cintaku untuk abang, biar aku ngasih nafkah. Izinkan bang ya. Nggak apa-apa, abang nggak usah berkecil hati. Enggak apa-apa. Aku senang bisa menjawab. Jangan diungkit terus tiap hari, sakit dia sedih. Tuh. Sudah dihitung. Nah, kemarin ngasih, sekarang sampai kapan begini? 5 tahun. Ya tidak begitu dong, wanita mulia kok begitu. Maka pertanyaan jelekit tadi, apakah boleh saya mengeluh? Ya jangan mengeluh. Daripada Anda mengeluh, mending Anda mengambil langkah baru agar suami Anda mendapatkan istri yang bisa muliakan dia. Karena dia enggak bakat kerja. Anda bisa mendapatkan suami yang bisa. Nah, ini keadilan dalam Islam, biarpun ternyata di atas keadilan nanti ada adil di atas keadilan adalah kasih sayang, ya, maaf, ya, kemudian juga pengabdian, itu kan yang harus kita hadirkan dalam hidup, bukan hanya sekedar hukum fikih saja. Boleh cerai, enggak begitu dong. Bukankah Anda punya cinta, punya kenangan, punya buah hati dan seterusnya. Inilah, ya, siapapun Anda dari wanita yang ternyata suaminya adalah golongan orang yang memang tidak bisa bekerja karena enggak bisa. Anda yang mencukupinya. Cuman memang nasib buruk bagi wanita. Bukan suami saya nggak bisa kerja, memang pemalas dia itu. Ini repot ini. Makanya kalau memang suami malas suruh denger ini ceramah. Kalau nggak sadar-sadar, wah ini kayaknya ada darah, ada rohnya Abu Jahal dia itu. Nggak mau bener, nggak mau baik. Usaha dong wahai para suami. Usaha. Nah ini dan harus diyakini wahai para suami. Kalau Anda menghadiri pengajian semacam ini adalah dapatkan pahala. Ternyata di saat Anda mencari nafkah untuk istri adalah juga seperti jihad di jalan Allah. Kurang apa? Jihad di jalan Allah. Tentunya ada orang macam-macam, ngaji atau bekerja. Jawabannya adalah Anda bisa ngaji, Anda bisa bekerja. Itu orang pangkat tinggi seperti Anda. Ini kan kerja juga, ini bukan pengangguran loh Pak. Hei pengangguran yang dengar romongan ini, kan ada pengangguran itu. Ini yang ngaji di sini nih, ini yang di layar, yang dengar di rumah ini. Yang ngaji di sini setelah ini kerja. Jangan dianggap ini pengangguran yang nakal tadi, bukan. Ini kerja semuanya, ente yang nganggur di rumah. Nah itu, ini kena ini yang di rumah itu. Jadi maksud ini jangan dianggap ini yang pengajian ini pengangguran. Maksudnya orang hebat, ngaji tetap, kerja tetap. Yang nggak benar adalah ngaji tapi nggak kerja. Nah, kerja tapi nggak ngaji, nasib Anda bagaimana untuk kebaikan akhlak Anda? Harus sambil ngaji, ngaji, kemudian bekerja. Kan ngaji cuma 1,5 jam dalam seminggu 2 kali. 3 kali kendaman malam Selasa kan.
Semoga Allah muliakan Anda di rumah tangga indah, bahagia, lapang hati, lapang rizki, tidak gampang ngungkit-ngungkit dan menuntut dan seterusnya. Indah semuanya. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.